E-fishery, startup yang selama ini dialok-alokkan sebagai solusi revolusioner untuk aquaculture, ternyata diduga melakukan manipulasi laporan keuangan besar-besaran. Gak tanggung-tanggung. Angka yang mereka gelembungkan mencapai 9,8 triliun. Gila. Bahkan laporan keuangan mereka menyebut adanya keuntungan 261 miliar. Tapi setelah diaudit ternyata kerugian mereka mencapai 578 miliar. Ini jelas bukan kesalahan kecil. Ini levelnya sudah fraud, guys. Gila ini. Gila penipuan besar-besaran ini. Malu-maluin Indonesia. Malu-maluin. Ini yang bikin skandal ini kamu harus, waduh, kurang ajar bener ya. Saya aja sampai emosi. Brand Boomcast. Hey Boomers, selamat datang di Brand Boomcast, podcast yang akan mengupas tuntas dunia branding, bisnis, dan strategi sukses. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang cukup mengejutkan, skandal besar di dunia startup Indonesia yang melibatkan e-fishery. Gila, siapa yang belum dengar? Ini skandal yang merusak citra startup Indonesia dan membuat malu Indonesia karena menipu nggak hanya orang-orang biasa tapi perusahaan-perusahaan raksasa di dunia. Gila. Dari unicorn kebanggaan Indonesia tiba-tiba jadi sorotan negatif karena dugaan manipulasi data dan laporan keuangan. Gimana dampaknya bagi startup Indonesia dan apa pelajaran yang harus kita ambil? Yuk kita kupas tuntas. Mungkin kalian belum tahu skandalnya. Yang belum tahu saya ulang ya. Kronologi skandal e-fishery. Gini guys, pada akhir tahun 2024, jadi baru-baru aja, muncul kabar yang bikin heboh. E-fishery, startup yang selama ini dialok-alokkan sebagai solusi revolusioner untuk aquaculture, ternyata diduga melakukan manipulasi laporan keuangan besar-besaran. Gak tanggung-tanggung. Angka yang mereka gelembungkan mencapai 9,8 triliun. Gila. Bayangkan mereka mengklaim punya 400.000 fasilitas pemberian pakan ikan ini ya. Tapi setelah diselidiki, jumlah sebenarnya cuma sekitar 24.000. Itu artinya data yang mereka sampaikan ke investor bisa dibilang bohong besar. Bahkan laporan keuangan mereka menyebut adanya keuntungan 261 miliar. Tapi setelah diaudit ternyata kerugian mereka mencapai 578 miliar. Ini jelas bukan kesalahan kecil. Ini levelnya sudah fraud, guys. Gila ini. Gila penipuan besar-besaran ini. Malu-maluin Indonesia. Malu-maluin. Ini yang bikin skandal ini kamu harus, waduh, kurang ajar bener ya. Saya aja sampai emosi. Kalian ini merusak bukan aja nama negara Indonesia, tapi juga para pemain startup yang lain yang kerjanya bener jadi rusak gara-gara kalian semua. Oke, dampak skandalnya terhadap branding startup Indonesia. Kita harus bahas ya sudut pandang branding ini ya. Dampak terbesar dari skandal ini tuh bukan cuma ke e-fishery, tapi seluruh ekosistem startup di Indonesia ini malu dan rusak namanya. Kok bisa? Ya karena startup kita ini dianggap kurang transparan dan tidak bisa dipercaya lagi oleh investor global. Bakal susah cari dana lagi nih. Investor internasional yang sebelumnya percaya dengan potensi startup Indonesia, sekarang itu bakal berpikir 2 kali, bahkan 3 kali, bahkan 4 kali, bisa puluhan kali, karena mereka takut kena kasus serupa. Akibatnya pendanaan buat startup ini bisa jadi nggak turun lagi, bisa seret nih, kasihan nih semua nih ya. Reputasinya itu mahal loh guys, sekali rusak susah banget buat dipulihkan. Dan ini sekarang yang dihadapi oleh dunia startup kita. Aduh. Skandal ini memang merugikan, tapi selalu ada pelajaran bisa kita ambil. Ini si Gibran ya, ini bukan Gibran Wapres ya, ini Gibran e-fishery ini. Bener nih ya. Gimana caranya kita bisa menghindari kasus seperti ini di masa depan? Yang pertama, transparansi adalah kunci. Jadi kalau startup itu ingin tumbuh jangka panjang, kejujuran dan transparansi itu wajib. Jangan tergoda buat memanipulasi demi terlihat keren di mata investor. Ujung-ujungnya ketahuan bakal lebih hancur. Karena itu penipu sudah gila. Dan investor itu harus lebih cermat.
kasus ini juga jadi wake up call buat investor. Jangan cuma lihat angka di laporan keuangan, tapi juga harus lebih teliti dan melakukan due diligence sebelum berinvestasi. Cek dulu. Saya bukan pengusaha startup seperti mereka, tapi yang para teman-teman ataupun internasional mau invest juga hati-hati ya, dicek dulu. Nggak semua di Indonesia itu ternyata jujur, banyak pemalsunya juga banyak. Yang ketiga, regulasi perlu diperketat. Mungkin sekarang waktunya pemerintah dan regulator lebih ketat dalam mengawasi startup, terutama yang menerima dana besar dari investor publik. Ini kayaknya Pak Presiden Prabowo harus mulai turun tangan nih. Di kementeriannya ada nggak yang ngurusin bidang ini ya? Biar lebih hati-hati ya. Pasti ada kan? Nah, apa yang akan terjadi sih selanjutnya? Nah, setelah skandal ini terbongkar, bagaimana nasib investor di masa depan? Yang pasti, ini ada kurang ajarnya. CEO dan pendirinya tuh sudah mengundurkan diri. Tapi apakah itu cukup untuk memperbaiki reputasi mereka? Mereka ini ditangkap apa nggak sih akhirnya? Harusnya ditangkap ini ya. Nah, startup yang sudah kehilangan kepercayaan dari publik itu biasanya sangat sulit bangkit. Apalagi investor ini bisa memulihkan nama baiknya. Dia bisa nggak ganti semua kerugian 9,8 triliun tadi ya. Dan yang lebih penting, apakah startup lain itu bisa belajar dari kesalahan ini sebelum mengalami hal yang sama? Jadi boomers, ya ini saya panggil kalian boomers saja ya, kan mau nge-boom semua nih, brand Boomcast ini yang denger ini akan jadi boomers semua nih, jadi makin boom. Ini adalah pelajaran penting buat kita semua. Brand itu nggak bisa dibangun dengan kebohongan. Sekali ketahuan, dampaknya bisa luar biasa jelek dan buruk. Sama ya, kalau kalian bangun personal branding, kalau penuh kebohongan, kalian suatu saat juga akan jatuh. Bikin aja dengan apa adanya. Ya, tapi di branding dengan benar, dengan terarah. Nah, startup Indonesia punya potensi besar. Tapi kalau mau jadi pemain global, kita harus bisa menjaga integritas dan transparansi. Ya, transparansi itu penting sekali. Jangan sampai skandal seperti e-fisher ini terulang kembali. Gimana menurut kalian? Apakah e-fishery menurut kalian bisa bangkit? Atau ini akhir dari perjalanan mereka? Coba drop komentar kalian di channel ini. Dan jangan lupa subscribe, follow Brand Boomcast, dan sampai ketemu di episode berikutnya. Kalau kalian ada masukan, mau bahas apa, komen aja di bawah. Stay bold, stay branded. Brand Boomcast.